Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keringet dingin. Sama, Cok. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam tariqan syawiyyan wa wa'ada lil mutamasikina bihi wa yanhauna al-fasada makanan 'aliyya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Yang ada pramukan. Menjaga itu. وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فاريا. أما بعد, Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, bangunlah jiwanya, Tadi suara kucing. bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Demikianlah Mic-nya aku jauhin. sekelumit payung bangsa Indonesia Raya Pas sama suara Nafisa. dan Supratman yang ditulis pada tahun 1924 dan pertama kali dikumandangkan pada tanggal 28 Oktober 1928 bertepatan pada Kongres Pemuda kedua dan lebih dikenal dengan Hari Sumpah Pemuda. Pesan motonya adalah membangun bangsa yang bersifat hisab material, Bawanya santai kali. membangun jiwa yang Kalau kita nggak bisa bermental spiritual. santai, soalnya ada Hal bahasa ini Belanda. sejalan dengan penjelasan Sayyid Qutb di dalam tafsir Fi'ilal Minum Quran bahwa depannya beliau banyak kitab-kitab. mengimplementasikan Iya, tentang minum di depan informasi kita. agama, bahwa korelasi sinergis antara rapuh dan tangguhnya peradaban suatu bangsa dengan spiritual yang Cocok kena dimilikinya. doang. Pada tiap peradaban yang kekal terdapat spiritual yang handal. Pada tiap peradaban yang hebat terdapat spiritual yang kuat. Dan pada tiap peradaban yang lemah terdapat weakness of spirituality yang rendah. Ayo kasih, jika bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang tangguh, maka spiritualitas bangsa Ambil lah, ambil. Ambil lah. Ya udah ambil sana. Ambil sana nanti aku pegang. Apa tahu? Jangan yang pertama itu. Tidak akan amanah, pengusaha akan serakah, rakyat semakin susah dan mustahil terbentuknya balda thayyibah. Betul hadirin? Betul. Bagaimana konsep Al-Quran dalam menghadapi persoalan tersebut? Sebagai jawabannya, izinkanlah kami pada kesempatan yang berbahagia ini untuk menyampaikan syarahan yang berjudul Memperkuat Spiritualitas Menuju Indonesia Tangguh. Sebagai landasan awal, Quran Surah Al-A'raf ayat 96 berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Iya kan, takut dicolong kan. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. Sempet tai batu. لفتحنا عليهم بركات من السماء
ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dewan Hakim yang mulia, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Dalam ilmu ma'ani, ayat ini termasuk ke dalam kalimat baraji, yakni gaya bahasa deskriptif informatif untuk mendapatkan harapan yang kiranya bisa untuk diraih. Yakni meraih bangsa yang barokah ideal haruslah dimulai dengan membangun jiwa yang bermental spiritual. Secara leksikal, kata spiritual atau spirituality dalam bahasa Inggris berarti bernafas, sedangkan dalam bahasa Arab berarti ruhaniyah. Ruhaniyah memiliki 3 dimensi makna. Yang pertama menghidupkan, yang kedua memiliki status suci, dan yang ketiga memiliki hubungan yang vertikal kepada kausa prima kehidupan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penjelasan Bapak Sanaria Ikrawan PhD dalam bukunya Spiritual Management. Firman Allah pada ayat ini merupakan landasan etis teologis atau syarat sekaligus isyarat dalam membangun bangsa dengan spirit iman dan takwa. Apabila suatu kaum beriman dan bertakwa kepada Allah, baik secara murni ataupun konsekuen, dengan kukuh dan kokoh menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan, maka bangsa tersebut akan mendapat hadiah dari Allah, yakni berupa barakah. Tapi aku cepat kali yakni dengan diturunkannya hujan untuk memenuhi segala kehidupan. Barokah dari bumi, yakni untuk menurunkan dan menghidupkan peternakan yang ada, sehingga bagi insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah jauh dari kata bahaya, kekurangan, kelaparan, apalagi keterbelakangan. Sedangkan bagi insan yang tidak beriman dan bertakwa kepada Allah, apalagi mendustakan ayat-ayat Allah, mereka bukan mendapat barakah, melainkan mendapat laknat berupa yubataluna bid-dharra'i maqidatan wa unsaru fi sarra'i istidrajan mabkaran. Akan ditimpakan bagi kaum tersebut kehidupan yang sulit tanpa hiburan, yang dan diberi sedikit kemudahan sebagai istidraj dan berkah Allah. Demikian hadirin penjelasan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam kitab Taisirul Karim Ar-Rahman fi Tafsiril Kalam Al-Mannan, juz ke-9 halaman 337. Dengan demikian hadirin, sangatlah jelas jika suatu kaum lemah secara spiritualitas, di mana tidak lagi membekas, Tidak ada menjadi yang jelas. maka bangsa tersebut akan ditindas, bahkan digilas dengan azab Allah yang sangat keras. Hadirin, bukankah Al-Quran telah memberikan contoh kepada kita dengan sederet kaum-kaum yang diazab oleh Allah, yakni kaum-kaum sebelum kita, seperti kaum Ad, umat Nabi Hud alaihissalam, yang diazab oleh Allah dengan
Maha Kudrat. Kehancuran bangsa yang megah karena laknat seharusnya menjadi cerminan terindah bagi kita dalam membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang baldah thayyibah dengan spirit iman dan takwa yang tidak boleh goyah. Hal ini sejalan dengan penjelasan Sayyid Qutb di dalam tafsir fi Dilalil Quran tentang keberhasilannya Rasulullah SAW dalam mempertahankan agama dan memperkokoh negara sehingga Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia dan mencapai dengan the golden era. Bekal mereka adalah iman dan takwa kepada Allah. Sandaran dalam menghadapi masalahnya adalah Allah. Puncak ikhtiarnya adalah tawakal kepada Allah dan puncak keberhasilannya adalah syukur kepada Allah. Jadi jelas hadirin, suatu keberhasilan harus dimulai dengan spirit Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Disinilah urgensi spiritualitas di era modernitas, sebuah era di mana nilai spiritualis telah terganti dengan materialis, hedonis, pragmatis yang telah menggusur dan menggeser nilai humanis menjadi sadis, bahkan melahirkan watak berjiwa iblis. Betapa tidak di era modernitas ini masih banyak pemuda-pemuda yang mencoreng akhlak bangsa dengan berjoget-joget tak jelas dan melakukan hal-hal yang tak pantas. Dan lebih mirisnya lagi hadirin, bukan hanya para pemuda sajalah yang melakukannya, melainkan anak-anak dan orang tua pun ikut serta. Lalu apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi semua ini? Oleh karena itu, marilah sama-sama kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Asy-Syams ayat 7 sampai 10 berikut ini. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم. Demi jiwa serta kegunaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepadanya jalan kepastian dan jalan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Dewan Hakim yang mulia, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Dalam ilmu balaghah, ayat ini termasuk ke dalam kalimat tiba, yakni persamaan dua kata atau lebih dengan menggunakan gaya bahasa yang amat sangat lembut. Seperti matahari dengan bulan, siang dengan malam, ketakwaan dengan kezaliman, dan kebersihan dengan kekotoran. Secara istilah, kata afwaha pada ayat tadi merupakan akfaru wa idraku duhyatin, yakni sebuah keberuntungan dalam meraih apa-apa yang diharapkan. Menurut Imam Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab jilid 5 halaman 71, beliau menjelaskan kata afwaha pada ayat tadi merupakan al-fawzu wan nazatu wal baqa'u fin naibi wal khairi, yakni sebuah kemenangan, keselamatan, dan kesinambungan antara nikmat dan kebaikan. Kebaikan ini hadirin terbagi menjadi dua. Yang pertama, bahagia di dunia, dan yang kedua, bahagia di akhirat.
Sedangkan menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi ada 3 cara dalam melaksanakan pelaksanaan seperti ini. Yang pertama, At-tahirul qalbi. yakni mensucikan hati dan membersihkan jiwa dari noda-noda dan dosa. Yang kedua, Murakatun nafsi. yakni meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, baik ibadah spiritual, intelektual, sosial maupun moral. Dan yang ketiga, Jihadun nafsi. yakni perang melawan hawa nafsu sendiri agar pembersihan jiwanya kafah, ibadahnya tumaknina, dan jihad melawan hawa nafsunya terarah sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian hadirin, syarahan ini dapat kami tarik kesimpulan bahwa bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang maju apabila spiritualitasnya terus dipacu. Tapi jika spiritualitas bangsa ini terus melemah, maka akhlak bangsa akan syai'ah dan mustahil terbentuknya warga thayyibah. Oleh karena itu hadirin, kami menghimbau kepada seluruh saudara-saudaraku Sebangsa dan setanah air. Iman dan sekeyakinan. mari perkaya diri dengan ilmu dan berkokoh iman dengan takwa. Demikian hadirin syarahan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga dapat menjadi acuan bagi kita semua dalam menggapai bangsa Indonesia menjadi bangsa yang baldah thayyibah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, war ridha wal